Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hampir 200 orang siswa di kota Bogor mengalami gejala keracunan setelah makan makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Kawanan maling yang ketahuan warga beraksi di sebuah warung di Mundu, Kabupaten Cirebon, babak belur jadi sasaran amuk massa. Ledakan akibat pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut menewaskan belasan orang, terdiri dari warga dan anggota TNI. Guna mengantisipasi peredaran narkoba dan menjaga kondusivitas di dalam lapas kelas 2B Kabupaten Cianjur, petugas gabungan merazia semua kamar warga binaan dan melakukan tes urin. Satu persatu warga binaan lapas kelas 2B Cianjur dikeluarkan dari kamar untuk diperiksa. Kemudian petugas gabungan pun menggeledah semua barang yang ada di dalam kamar khususnya di blok narkoba. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi peredaran narkoba di dalam lapas dan menjaga kondusivitas. Dari hasil razia kali ini, petugas tidak menemukan narkoba maupun ponsel di dalam kamar warga binaan. Namun petugas menyita sejumlah barang seperti cutter, alat cukur, dan korek api. Tak hanya merazia, petugas gabungan juga melakukan tes urin kepada seluruh warga binaan. Bersama lapas, bersama BNN, Polres, dan dari Kodim Cianjur. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang yang terlarang seperti HP dan narkoba, tapi yang ditemukan seperti ini juga terlarang, tapi memang jadi target kita adalah narkoba dan HP. Dan alhamdulillah ini menjadi program dari Pak Menteri 13 akselerasi, salah satu dari adalah pemberantasan narkoba dan HP. Kini petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada warga binaan yang didapati membawa barang cutter. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Pembangunan pabrik kendaraan listrik di Subang yang sempat mendapatkan gangguan dari organisasi masyarakat menuai sorotan dari media asing. Kini untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di lokasi pembangunan, sejumlah personil kepolisian disiagakan 24 jam di dalam kawasan pabrik. Aksi premanisme yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang mendapat sorotan dari media asing. Banyak pemberitaan dari media luar yang menyebut BYD menghentikan investasinya di Subang dan hengkang dari Indonesia. Isu yang beredar memicu pihak perusahaan untuk buka suara. Melalui Head of Public Relation and Government Relation PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, bahwa pemberitaan yang beredar tidak benar. Saat ini pembangunan pabrik BYD berjalan dengan lancar dan kondusif. Baik, pemberitaan yang beredar itu menurut saya sedikit berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pertama harus kita pahami ya, proyek pengembangan EV ini kan proyek strategi nasional, di mana ini pemerintah pusat itu memiliki konsentrasi yang khusus mengawal untuk proyek ini berjalan dengan lancar. Kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga ingin agar daerahnya itu mendapatkan satu kontribusi dari sisi ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, untuk menjaga kondusivitas dan mencegah aksi premanisme yang meresahkan terulang kembali, sejumlah personel kepolisian disiagakan selama 24 jam di dalam kawasan, khususnya di sekitar konstruksi pembangunan pabrik BYD. Ya, apapun bentuk premanisme yang mengganggu investasi, kami dari kepolisian dibantu oleh rekan TNI dan pasti berkolaborasi dengan pemerintahan setempat akan menindak tegas dan nggak akan ragu-ragu. Sehingga harapan kami masyarakat Kabupaten Subang khususnya untuk melaporkan termasuk dari para teman-teman investor apabila ada oknum-oknum masyarakat yang akan mengganggu jalannya investasi di wilayah Kabupaten Subang.
Dengan penjagaan ketat yang dilakukan aparat kepolisian pun membuat proses pembangunan pabrik ini berjalan lancar. Kami selaku dari pihak kontraktor juga tidak ada hambatan juga di dalam. Mungkin kurang lebih berapa persen pembangunan ini, Bang? Saya tidak bisa mengatakan secara rinci, mungkin setahu saya 30-an lah gitu. Tapi Rencananya jika sesuai target, proses pembangunan pabrik BYD akan rampung dan mulai beroperasi pada awal tahun 2026. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kawasan maling yang kedapatan beraksi di sebuah warung babak belur jadi sasaran amuk massa. Saya menang. Baru sabar mana? Seorang pria yang kedapatan mencuri tabung gas dan arit serta peralatan masak di sebuah warung di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, babak belur jadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Teman tersangka yang berusia di bawah umur sempat lolos dari kepungan warga, namun beberapa jam kemudian dapat dibekuk polisi. Dari tangannya disita barang-barang hasil curian yang rencananya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pada saat kejadian, satu pelaku ini sempat kabur, dan kemudian satu pelaku ini tidak sempat kabur sehingga diamankan oleh masyarakat, misalkan ke Polsek. Kemudian dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam, satu pelaku lagi berhasil kita tangkap dan ditangkap. Kini atas perbuatannya tersangka terancam pidana maksimal 5 tahun penjara karena dugaan melakukan pencurian dengan pemberatan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang pencuri sepeda motor tertangkap basah saat beraksi di salah satu sekolah dasar di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Tak hanya mencuri, pelaku curanmor juga kedapatan membawa obat terlarang. Aksinya terhenti, nyalinya pun seketika ciut. Pelaku curanmor ini hanya bisa tertunduk pasrah saat diinterogasi polisi di lokasi ia beraksi di salah satu sekolah wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Kamis lalu. Kamu beli di mana nih? Saat diinterogasi polisi, pria itu mengaku hendak menjebol kunci kendaraan sepeda motor yang ada di sekolah. Namun aksinya gagal saat dipergoki warga. Tak hanya mencuri sepeda motor, saat digeledah polisi juga menemukan obat-obatan terlarang terbungkus plastik. Pelaku mengaku obat-obatan itu dibeli dari sebuah konter ponsel di Mekarsari, Kabupaten Bogor. Tak butuh waktu lama, anggota polisi juga langsung menangkap kedua tersangka penjual obat-obatan terlarang di sebuah konter ponsel. Orang yang dicurigai di sekitaran sekolah. Kemudian ditanya oleh pihak sekolah bahwa yang bersangkutan sedang menunggu anak didiknya. Ternyata dicek anak tersebut tidak ada. Nah, kemudian masih diperhatikan terus. Kemudian kepala sekolah menelpon kepada piket SPK. Diinformasikan bahwa ada orang mencurigakan. Ketika kami datang ke sana, berikut patroli, memang betul sudah diamankan. Kemudian kita geledah bahwa betul yang bersangkutan sudah melakukan percobaan pencurian. Pertama yang dilakukan adalah dia menjebol motor Beat. Kemudian tidak berhasil, kemudian dia pindah kepada motor NMAX di sebelahnya. Juga tidak berhasil, kemudian diamankan oleh pihak sekolah. Kemudian pas kami datang, kami geledah, dan di dalam saku celananya ditemukan kunci T, kemudian kunci motor Beat punya yang bersangkutan, dan juga obat terlarang yaitu tramadol. Dari ketiga tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ribuan tablet obat-obatan terlarang, uang tunai, serta kunci T. Kini ketiga pria tersebut sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Cileungsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut diduga mengakibatkan ledakan tak terkendali. Warga dan TNI menjadi korban dalam ledakan. Hingga Senin petang sudah ada 13 orang yang dilaporkan tewas. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai di wilayah Garut Senin pagi. 4 anggota TNI dan 9 warga menjadi korban dalam ledakan itu.
Pemusnahan amunisi tidak layak pakai itu berlokasi di Kampung Paleda, Desa Sagar, Kecamatan Cibalo. Menurut informasi warga setempat, ledakan terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan itu terjadi saat warga sedang membantu anggota TNI untuk membuat lubang yang akan digunakan untuk titik pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Seluruh korban kini sudah dibawa ke RSUD Pamempek untuk dilakukan identifikasi. Sejumlah pria yang diduga melakukan aksi premanisme ditangkap polisi di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat Jumat lalu. Aksi para pelaku sudah sangat meresahkan hingga menyebabkan seorang warga terluka. Anggota kepolisian Resor Polres Cimahi menggerebek sejumlah kediaman pria yang diduga melakukan aksi premanisme di sejumlah titik termasuk kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu para pelaku diciduk tanpa melakukan perlawanan. Polisi melakukan penangkapan terhadap Maman, kemudian berlanjut menciduk Aep dan Sopandi. Penangkapan dilakukan setelah masyarakat yang resah dengan aksi premanisme para pelaku di wilayah Citapen. Bahkan aksi pelaku saat memalak karyawan toko modern terekam kamera CCTV. Sambil mengancam dengan golok, pelaku meminta karyawan toko untuk menyerahkan uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M, diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368, sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan dan saat ini diproses dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang lebih 9 tahun. Atas aksi premanisme yang dilakukan, kini para pelaku terancam 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.